Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini ya. Dan mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Pengantin Kliwon, karya dari Puji Kejora. Kita masuk ke bagian masa lalu Evi dan Rizka. Beberapa tahun yang lalu, saat Evi dan Rizka masih kuliah. Point of view Rizka atau sudut pandang dari Rizka. Wah, selamat ya Riz, akhirnya dapat beasiswa juga. Nah gitu dong, kan jadi gak ngerepotin Evi. Iya, akhirnya Evi gak perlu repot mikir biaya kuliah kamu. Kan kasihan. Begitulah kata para tetangga saat mendengar aku mendapat beasiswa di kampus. Evi, dan Evi. Anak itu tak memiliki kelebihan apapun, tapi orang-orang menyukainya. Sedangkan aku, orang-orang tak pernah menganggapku. Mereka hanya melihatku sebagai benalu, parasit bagi keluarga Evi. Padahal aku tak pernah sekalipun meminta untuk disekolahkan atau dihidupi keluarganya. Di sisi lain, Evi berjalan riang ke arahku yang tengah duduk di dalam kelas. Pipinya merona merah sambil tersenyum. Aku segera membereskan buku di atas meja dan memasukkannya dalam tas. Aku muak mendengar cerita-ceritanya. Riz, mau kemana? Aku ada janji sama temen, jawabku asal. Segera aku berlari keluar kelas meninggalkannya terpaku menatapku di luar kelas. Aku berpapasan dengan Bima. Pria itu terlihat tampan dengan kaos biru dan celana jeans panjang. Aku merapikan rambut yang sebenarnya enggak berantakan. Hanya saja aku mau terlihat sempurna di depannya. Hai Bim. Ragu-ragu aku menyapanya. Berhasil. Dia berhenti dan menatapku. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Hai, jawabnya sambil tersenyum. Sejenak ia melirik ke belakang tubuhku, lalu menatapku lekat. Evi mana? Sumpah moodku jadi rusak saat dia menanyakan Evi. Apa sih hebatnya dia? Kenapa semua orang menanyakan keberadaannya? Kok malah bengong sih Riz? Tegurnya. Aku gak tahu Bim. Bergegas aku menjauh dari Bima. Aku jadi sebel karena dia menanyakan Evi dan bukan menanyakan aku. Sementara itu di sisi lain, hari ini aku memutuskan untuk tetap di kamar kos, sendiri meratapi nasib. Kenapa semua orang seolah tak melihatku? Mereka hanya melihat Evi, dan Evi. Oh shit, aku benci sekali dengannya. Tok. Riz, ini aku, Evi. Evi? Ngapain juga dia kesini? Susah payah aku pindah kos hanya untuk menjauh darinya. Sekarang justru ia sedang mengetuk pintu kamar kosku. Riz, aku tahu kamu di dalam. Bukain dong, pinta Evi. Gontai, aku menuju pintu kamar dan membuka kuncinya. Seketika gadis berambut lurus itu terlihat dari balik pintu, masih dengan senyuman sok manis yang ia sunggingkan. Tanpa menunggu kupersilahkan, ia langsung masuk dan duduk di tepi ranjang sambil meletakkan bungkusan plastik hitam. Ini bubur buatan ibu. Katanya beliau kangen sama kamu Riz. Aku dengan malas mendengar setiap ocehannya sambil berbaring dan merapatkan selimut. Ia bangkit dan meraih mangkuk di rak piring mini dekat lemari pakaianku. Tak lama menuang bubur ke atasnya. Makan dulu Riz. Aku hanya menggeleng kepalaku. Meskipun aroma bubur itu sangat menggugah selera, aku tak mau memakannya. Ayolah Riz, nanti kamu sakit, bujuknya lagi. Aku masih menggeleng. Sekali lagi ia menyodorkan sendok penuh bubur ke depan mulutku. Please. Melihatnya memohon seperti itu, memberiku sebuah ide untuk memanfaatkannya.
Baik, aku akan makan. Nah gitu dong Riz. Tapi aku ada satu permintaan Vi, ucapku. Seketika tangannya kembali turun dan meletakkan sendok ke dalam mangkuk. Apa? Tanyanya. Aku lihat kamu akrab sekali dengan Bima. Seketika pipinya merona merah. Aku mau kamu bantu aku untuk dekat dengan Bima. Pipi merona itu seketika menghilang dan mimik wajah bahagianya berubah menjadi tegang. Kamu suka sama Bima? Tanya Evi pelan padaku. Iya, aku sangat menyukainya. Ia tertunduk, namun kemudian tersenyum dan mengangguk. Akhirnya aku berhasil. Dengan bantuan Evi aku pasti bisa mendapatkan hati Bima. Singkat cerita, Evi benar-benar menepati janjinya untuk membantuku dekat dengan Bima. Buktinya beberapa kali ini aku bisa sekedar untuk berdua di kantin dengan pria pujaanku itu. Oh ya Bim, apa kamu nyaman jalan sama aku? Tanyaku basa-basi. Maksudnya Riz? Dia masih fokus ke es jeruk di tangannya. Sama sekali tak melihat ke arahku. Dia pasti malu. Iya, akhir-akhir ini kita kan sering jalan berdua. Jadi tiba-tiba ia meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja. Aku dan beberapa mahasiswa yang tengah makan siang sampai terperanjat kaget. Tanpa bicara, ia bangkit dan meraih tasnya, lalu meninggalkanku sendirian. Apa-apaan ini? Semua mata memandang ke arahku. Memalukan. Aku tak terima diperlakukan seperti ini. Bima, tunggu! Teriakku. Langkahnya terhenti, tapi masih membelakangiku. Sungguh aku merasa malu diperhatikan banyak orang. Ada apa sebenarnya dengan Bima? Kenapa dia bersikap seperti ini? Menyebalkan. Kenapa sikapmu aneh seperti ini, Bim? Ia kini menatapku dengan sangat sinis. Matanya menyiratkan kemarahan. Tapi karena apa? Apa kesalahan yang sudah aku berbuat sehingga ia semarah itu? Apa kesalahan itu? Kenapa Bima? Aku mencoba meraih lengannya. Namun secepat kilat ia menepis tanganku. Kau mau tahu apa salahmu, Riz? Iya, jawabku mengangguk. Kau... Sejenak ia memalingkan wajahnya sambil menghela nafas panjang. Aku tak mengerti dengan semua ini. Tiba-tiba saja ia berubah. Tiba-tiba saja ia marah. Apa kau tahu kalau kau sudah menyakiti Evi? Mataku membulat. Evi? Kenapa jadi Evi? Maksudmu? Rizka, aku rasa kau tahu selama ini aku dan Evi saling dekat. Dan mustahil kalau kau tak tahu kalau aku sudah menjalin hubungan dengannya. Hubungan? Artinya Evi dan Bima pacaran? Entah sejak kapan tanganku mengepal menahan amarah. Bima pacaran dengan Evi? Sial. Aku benar-benar gak tahu Bim, maaf. Bohong kamu. Aku sampai terperanjat mendengar suaranya yang menggelegar. Tak pernah kulihat Bima semarah itu. Aku benar-benar... Gak usah pura-pura Rizka. Aku tahu kau tahu hubungan kami. Tapi kau sengaja mengatakan pada Evi kalau kau menyukaiku. Sejenak Bima menghela nafas panjang lagi. Sehingga membuat Evi memutuskanku lalu memintaku agar aku mau jalan bareng kamu. Tubuhku lemas. Apalagi ketika Bima perlahan mulai berjalan menjauh. Namun baru beberapa langkah ia kembali berhenti tanpa memandangku sama sekali. Kuharap kau tahu apa salahmu Rizka. Dan lagi-lagi ia berlalu meninggalkan aku. Terpaku sendiri menatapnya yang kian menjauh. Rizka memang selalu iri akan kesuksesan Evi. Apalagi pria yang ia sukai ternyata mencintai Evi. Dendam dan amarah merasuk dalam diri Rizka. Sehingga ia dengan cara busuk sekalipun berusaha menyingkirkan Evi. Usahanya berhasil. Ia berhasil melenyapkan Evi dari hidupnya. Namun setelah kepergian Evi, ia justru tak mendapat apa yang ia inginkan. Ia justru selalu dalam ketakutan. Bayangan Evi selalu membuntutinya. Bahkan kini Evi menjelma menjadi seorang gadis iblis yang menakutkan. Menyesal? Rizka menyesal telah melakukan hal buruk tersebut pada Evi.
Ia tak menyangka jika Effie sanggup bertahan dan justru kini mencoba membalas dendam. Rizka selalu hidup dalam ketakutan. Kini hanya tinggal Arya dan dirinya, Fanny dan Bima sudah menjadi korban. Bahkan berjatuhan korban lain yang menjadi tumbal Effie. Aku gak boleh nyerah. Aku gak boleh lemah. Aku manusia. Dan Effie sekarang hanyalah setan. Pasti ada cara untuk memusnahkannya. Rizka mondar-mandir di depan televisi yang menyala. Ia sedang memikirkan cara untuk memusnahkan Effie. Tok 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 tok. Rizka menatap pintu rumahnya yang diketuk tadi. Sejenak ia melirik ke arah jam dinding di atas TV. Sudah hampir tengah malam. Mana mungkin ada tamu yang bertandang. Namun jika bukan tamu, lalu siapa? Effie, gumamnya. Hatinya berkecamuk antara takut dan penasaran. Tapi apa mungkin itu Effie? Tok 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 tok. Lagi. Pintu rumahnya ada yang mengetuk. Ia jadi teringat perkataan neneknya dulu. Jika ada yang mengetuk pintu dengan jumlah ganjil dan tanpa suara, jangan dibuka. Bisa saja itu. Rizka menggelengkannya. Mau hantu kek, setan kek, atau iblis sekalipun ia tak takut. Kepalang tanggung daripada ia terus-terusan ketakutan. Ia melangkah mendekati pintu sambil tangannya meraih balok kayu yang kebetulan ada di belakang kursinya. Perlahan ia meraih handle pintu dan membuka kuncinya. Sambil menarik nafas, ia membuka pintu dengan cepat sambil menutup matanya. Tangan yang memegang balok kayu ia ayun-ayunkan sembarangan. Namun kayu itu hanya memukul angin yang tak berwujud. Sepi. Ketika Rizka membuka mata, tak ada sesiapapun di sana. Sepi dan hening. Bahkan suara jangkrik pun tak ada. Rizka melongokkan kepalanya ke kiri dan kanan. Namun ia hanya melihat kegelapan. Ia menghela nafas lega. Setidaknya tak ada penampakan hantu seperti yang ia pikirkan. Kembali ia menutup pintu dan menguncinya. Baru satu langkah hendak beranjak, pintu rumahnya kembali diketuk. Kali ini dengan irama yang cepat dan keras dari yang tadi. Kembali Rizka membuka pintu dan hanya hening yang ia temukan. Sialan, gumamnya. Ia menutup kembali pintu rumahnya dengan keras, lalu hendak kembali ke kamar. Lagi-lagi, baru selangkah, pintu kembali diketuk. Amarah yang sudah memuncak membuatnya tak lagi memiliki rasa takut. Bergegas ia membuka pintu lalu keluar dan berdiri di tengah halaman. Woi setan, ngapain lu ganggu gue? Emang gak ada kerjaan lain apa? Sini lu kalau berani, teriaknya sambil mengacungkan balok kayunya. Keadaan malam yang mulanya hening mendadak berubah. Angin berhembus dengan kencangnya. Pepohonan dan bunga yang tumbuh di pekarangannya bergoyang hebat. Sekepul asap hitam mendadak muncul di depannya. Rizka memundurkan tubuhnya perlahan. Matanya menatap lekat ke arah kepulan asap tersebut. Ia pun terbelalak. Kepulan asap hitam itu berangsur-angsur berubah bentuk menjadi sesosok wanita. Rizka kenal betul siapa wanita itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Effie. Wanita setengah iblis itu menyeringai ke arah Rizka. Effie? Ya Rizka, aku, Effie. Gadis iblis itu semakin mendekat ke arah Rizka yang semakin ketakutan. Bagaimana tidak? Ia melihat wajah ayu Effie berangsur memucat. Lalu dari wajah pucatnya ia keluar guratan-guratan berwarna hitam. Gigi Effie pun tiba-tiba menghitam. Mau apa kau? Aku hanya mau bertemu denganmu Rizka, sahabatku. Enggak, kau bukan Effie yang dulu lagi. Kau iblis. Rizka semakin mundur sampai tubuhnya tak lagi bisa bergerak karena terhalang pintu. Tanpa pikir panjang, ia hendak masuk ke rumah dengan membuka pintu. Sayang, pintu itu mendadak susah terbuka. Kenapa Rizka? Kenapa kau lari melihatku? Bukankah aku sahabatmu? Enggak, Rizka menggeleng kuat. Kau bukan sahabatku. Kau iblis, setan,
Jahanam. Hahaha. Evi terbahak-bahak sambil terus mendekat ke arah Rizka. Rizka benar-benar ketakutan. Lututnya mulai lemas. Di saat seperti ini, ingin rasanya ia pingsan. Tapi sama sekali itu tak terjadi. Aku iblis. Aku setan. Hehehe. Evi menatap sengit ke arah Rizka. Kali ini tangan Evi mengeluarkan semacam listrik yang bersinar terang. Apa kau tak salah, Rizka? Kaulah iblis sebenarnya. Kau, Rizka. Bulatan listrik yang ada di kedua tangan Evi lama-lama mulai membesar. Manusia mana yang tega menumbalkan orang lain demi kebahagiaannya sendiri, Rizka? Manusia mana yang tega melenyapkan sahabat sedari kecilnya? Teriak Evi. Rizka hanya mematung melihat Evi yang begitu mengerikan. Apalagi melihat kilatan listrik yang ada di kedua tangan Evi. Kau bukan manusia, Rizka. Setelah apa yang aku berikan padamu, kukorbankan untukmu. Kau membalasnya dengan kejam. Kaki Evi kembali melangkah mendekati Rizka. Kau jebak aku. Kau lenyapkan aku. Kau korbankan aku pada makhluk hitam menjijikan itu. Evi mengangkat kedua tangannya ke atas bersiap melempar bola listrik yang sedari tadi menghiasi tangannya. Sekarang rasakan pembalasanku, Rizka. Dengan sekali sentakan, bola listrik di kedua tangan Evi melayang dan meluncur ke arah Rizka. Gadis itu hanya bisa menggeleng tanpa bisa berteriak. Mulutnya seolah kaku dan tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, namun ia tak mampu bergerak. Jangan, tidak. Rizka terbangun dengan nafas terengah. Keringatnya mengucur membasahi piyama satinnya yang berwarna hitam. Siap, mimpi itu lagi, gerutunya. Rizka bangkit dari ranjang dan meraih gelas berisi air putih di atas nakas lalu meneguknya sampai habis. Aku gak mau mati sia-sia. Aku harus mencari cara untuk selamat. Kembali Rizka berbaring di ranjangnya sambil merapatkan selimut. Matanya menerawang ke langit-langit kamar. Esok, aku akan cari dukun sakti untuk melenyapkan wanita setengah iblis itu. Harus. Lalu perlahan ia mulai memejamkan kembali matanya. Dan kembali ia terbuai dalam mimpi-mimpinya. Sementara itu di waktu yang lain, aku melangkahkan kaki menapaki jalan setapak yang masih berupa tanah ini. Semak belukar berduri tak jadi hambatan buatku. Semua ini demi menemui dukun sakti yang kudengar bisa melawan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dukun yang katanya ahli mengobati sekaligus menghancurkan santet, teluh, dan guna-guna. Dukun yang katanya sakti mandraguna. Dukun Broto namanya. Lelaki berusia 90 tahun yang hidup di tengah belantara hutan. Tanpa ditemani siapapun, aku berusaha mencari sendiri gubuk dukun tersebut. Namun, perasaanku sudah berjalan jauh masuk ke dalam hutan, belum juga menemukan gubuk milik dukun tersebut. Karena kelelahan, aku mencoba beristirahat di bawah pohon beringin yang teramat besar. Mungkin usia pohon itu sudah ratusan tahun, dengan sulur yang menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Suara binatang hutan saling bersahutan, membuat suasana hutan tak terlalu hening. Setelah lelahku sedikit menghilang, aku kembali bangkit dan hendak masuk lebih jauh ke dalam hutan. Namun langkah kakiku terhenti ketika melihat sebuah goa dengan tanaman merambat di mulutnya. Hampir sama dengan goa tempatku menumbalkan Evi. Hanya saja yang ini tak sebesar yang dulu. Kurapatkan jaket berwarna hijauku karena merasa tiba-tiba dingin melanda. Perlahan aku masuk, menapaki jalan goa yang sedikit licin karena lembab. Aroma tanah basah seketika memenuhi penciumanku. Terdengar suara gelak tawa dari dalam goa. Sial, aku sampai terjatuh dan celana jeans panjangku menjadi kotor karena mendengar suara tawa yang keras dan mengagetkanku itu. Kau kesini juga, nak? Aku menunggumu. Siapa kau? Teriakku. Akulah yang kau cari, anak muda. Apa mungkin suara itu adalah suara dukun Broto yang sakti mandraguna?
Tak lama muncul kepulan asap putih di ujung goa dan asap itu berangsur-angsur menjadi sesosok pria dengan tubuh sedikit membungkuk. Pria berpakaian serba hitam dengan ikat kepala batik dan cincin akik di setiap jarinya. "Duduklah, Nak. Aku tahu permasalahan yang sedang kamu hadapi," ucapnya sambil menunjuk batu datar di tengah goa. Tanpa pikir panjang, aku duduk di atas batu yang terasa lembab itu. "Kau sedang mencari cara untuk menghindari sesosok makhluk yang mengincar nyawamu, bukan?" Iya, Mbah." "Hebat, bagaimana ia tahu? Padahal aku belum berkata apa-apa." "Sulit, amat sulit, anak muda," ujarnya mendekat lalu duduk di depanku. "Sulit kenapa, Mbah?" Aku mengernyitkan dahi. "Makhluk yang mengingatmu dipenuhi dengan dendam. Tubuhnya dikelilingi aura hitam yang senantiasa menjaganya." Dukun Broto mulai menyiapkan ubo rampe, bunga 7 rupa, dan kemenyan. "Sepertinya ia sudah bersekutu dengan iblis." "Bersekutu? Iblis?" "Ya." Dukun Broto mulai membakar kemenyan dan membuat aroma goa ini berubah harum khas kemenyan. "Lalu saya harus gimana, Mbah? Saya nggak mau mati di tangan wanita iblis itu." "Hahaha, itu sudah menjadi resikonya karena kamu dulu yang menumbalkan dia, bukan?" Mataku seketika melotot. Bagaimana ia tahu aku pernah menumbalkan Evi? "Kau salah memilih tumbal, Nak. Dia wanita kliwon yang kuat. Apalagi sekarang jiwanya dipenuhi dendam dan amarah. Ia semakin kuat dengan mendapat dukungan dari iblis." Hatiku seketika bergetar. Seluruh tubuhku menjadi merinding. Aku tak tahu jika akhirnya akan seperti ini. Aku justru dikejar oleh tumbalku sendiri. Wanita itu terikat perjanjian dengan iblis yang membantunya. Jika kita memutus ikatan perjanjian itu, maka wanita itu tak akan lagi memiliki kekuatan. Ikatan perjanjian? Lalu bagaimana cara memutuskan ikatan itu, Mbah? Caranya akan sedikit sulit dan beresiko. Apa kau sanggup? Mbah Broto tersenyum, menampakkan giginya yang mulai menghitam. Aku masih ingin hidup lebih lama. Aku harus selamat. Aku gak mau mati. Saya sanggup, Mbah. Jawabku pasti. Baiklah. Mbah Broto mengeluarkan sesuatu dari kantung baju hitamnya. Pakai kalung ini. Lalu apa, Mbah? Tanyaku sambil menerima kayung pemberiannya. Lalu masuklah ke rumah wanita itu. Di sana ada ibunya yang sedang sekarat, hidup bagaikan mayat. Jasad ibunya tersiksa karena rohnya tertahan oleh iblis peliharaan anaknya. Jelasnya. Kembali Mbah Broto merogoh kantung bajunya. Kali ini ia mengeluarkan sebilah belati. Tusuk 3 kali tepat di jantungnya. Seketika ibu dari wanita iblis itu akan mati. Ia menyerahkan belati itu ke tanganku. Meskipun ragu, tapi aku tetap menerimanya. Yang aku bingungkan saat ini, bagaimana caranya masuk ke rumah Evi? Berpapasan dengan wanita saja aku sudah ketakutan, apalagi masuk ke dalam rumahnya itu. Kau tak usah khawatir, kalung itu akan menjagamu. Baik, Mbah. Aku memasukkan belati itu ke dalam saku jaket, lalu kekeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Jangan sekarang, aku tak menerima bayaran jika gagal. Nanti kalau kau sudah berhasil membunuh ibu wanita itu, aku akan meminta bayaranku. Baik, Mbah. Kembali kumasukkan uang itu ke saku, lalu bangkit dari duduk. Perlahan mulai berjalan keluar goa. Berarti kalau berhasil aku harus ke gua ini lagi, atau gimana? Mending kutanyakan saja. Aku menoleh ke belakang untuk menanyakan apa yang menjadi pikiranku. Namun mataku dibuat terbelalak karena goa tempat Mbah Broto tadi sudah menghilang. Hanya ada semak belukar saja. Dan tiba-tiba kaki serta pantatku terasa perih. Ternyata ada beberapa duri menancap di sana. Sial, jangan-jangan. Segera aku ambil belati dan kalung pemberian dukun Broto tadi. Aku sempat mengira barang itu pasti hilang seiring hilangnya goa. Dan itu artinya aku sedang dipermainkan oleh penunggu hutan.
Namun ternyata pemberian dukun itu masih ada dan utuh di dalam kantung. Lega, dengan kedua benda ini, aku akan segera terbebas dari Evi. Tunggu aku, Evi. Berbekal kalung dan belati pemberian dukun Broto, Rizka mengendap-endap masuk ke dalam rumah Evi. Rumah yang dulu sangat nyaman dan tentram, sekarang berubah menjadi rumah yang penuh misteri. Kegelapan menyelimuti rumah Evi. Rizka bergidik ketika melewati sebuah ruangan yang berbau anyir. Gadis itu sedikit terperanjat mendengar suara seperti orang yang tengah sekarat. Lagi-lagi suara itu terdengar di telinganya. Dengan dada berdebar, Rizka menuju ke sebuah pintu kamar, tempat di mana suara aneh itu terdengar. Perlahan, Rizka menekan handle pintu hingga pintu terbuka sedikit demi sedikit. Matanya terbelalak ketika melihat seorang wanita terbujur kaku di atas ranjang. Wanita yang hanya tinggal tulang berbalut kulit. Matanya melotot ke atas tanpa pernah berkedip. Rizka melangkah pelan, mendekati wanita yang tengah terbaring itu. Sebagai manusia dia memiliki rasa kasihan. Tapi mengingat jiwanya terancam, mau tak mau ia harus tega. Perlahan ia mengangkat belatinya tinggi-tinggi, membidik tepat di jantungnya. Hampir saja ia menghunuskannya. Namun tiba-tiba timbul rasa kasihan. Enggak, ini enggak benar. Yang salahkan Evi, bukan ibunya. Segera ia melempar belatinya, sehingga mengeluarkan suara berdenting. Wanita yang sedang terbaring itu perlahan menggerakkan kepalanya menatap Rizka. Rizka berjalan mendekat. Ia melihat mata Ibunda Evi yang sayu. Mata itu mengalirkan air mata. Ibunda Evi menangis. Rizka meraih tangan Ibunda Evi yang tinggal tulang berbalut kulit. Maafkan saya, Tante, gumam Rizka. Ia lalu bergegas pergi sembari mengendap-endap. Ia meninggalkan rumah yang terkesan suram itu. Sementara itu di tempat lain. Apa kau yakin Evi berubah seperti iblis, Rizka? Tanya seorang lelaki bersorban itu pada Rizka. Betul, aku yakin sekali Evi berubah menjadi iblis karena dia bersekutu dengan mereka para iblis. Jawab Rizka yakin. Dari mana kau tahu? Rizka menunduk. Ia menyesali perbuatannya waktu itu. Entah harus mulai dari mana untuk bercerita. Ia malu. Kau harus mengatakan sejujurnya jika kau ingin meminta bantuanku, Rizka. Desak pria yang masih berusia 30 tahunan itu. Rizka menatap keluar rumah yang berdindingkan bilik tersebut. Sejenak ia menghela nafas panjang dan mengingat masa itu. Rizka pun menceritakan semua pada kawannya itu. Kawan satu kampung yang lebih memilih melanjutkan sekolah ke pesantren karena ingin mendalami ilmu agama. Tadinya Rizka bisa bertemu lagi dengan kawannya itu, Ustadz Zaini, begitu orang memanggilnya. Tapi Zaini sendiri enggan dipanggil Ustadz. Ia merasa ilmunya belum seberapa dan belum pantas disebut Ustadz. Tenanglah Rizka, aku akan membantumu sebisa mungkin. Tapi terlebih dahulu kita harus selamatkan ibunya Evi. Mereka saling tatap, ada yang berdesir di dada Rizka. Wajah Zaini yang penuh wibawa membuat Rizka terpikat. Bagaimana caranya? Kita ke sana, ujar Zaini tegas. Enggak, aku takut. Evi itu bukan manusia lagi, dia iblis. Tolak Rizka. Kau tahu, iblis lebih takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung saja padanya, terang Zaini. Berat hati Rizka menuruti kata-kata Zaini. Beruntung Rizka bertemu dengan pria agamis itu. Kalau tidak, mungkin ia akan semakin terjerumus dalam kesesatan. Rizka bangkit dan keluar dari pondok Zaini. Ia berpikir untuk ke rumah Evi saat ini juga. Kau mau kemana? Langkah Rizka terhenti. Ia menoleh ke arah Zaini yang kini bangkit mendekatinya. Bukankah tadi kau bilang kita harus ke rumah Evi? Tanyanya heran. Iya, tapi bukan saat ini. Lalu, tunggu sebentar. Zaini masuk ke dalam kamarnya lalu keluar lagi dengan sebuah bungkusan plastik biru. Ia menyerahkan plastik yang terlihat rapi itu pada Rizka. Apa ini? Seperangkat alat sholat. Hah? Tiba-tiba jantung Rizka berdetak kencang. Ada rasa hangat yang menjalar di pipinya.
Itu hadiah untuk ibuku, tapi sayang, belum sempat ibu memakainya. Beliau sudah lebih dulu dipanggil Allah. Maaf jika aku... Tak apa-apa, sekarang kau ambillah wudhu, lalu sholat tobat. Sebentar lagi maghrib. Kau bisa sekalian sholat maghrib di masjid sana, tunjuk Zaini. Rizka mengangguk sambil mengamati seperangkat alat sholat yang dipinjamkan Zaini. Serasa ada yang mendesak di dada Rizka ketika melihat mukena dan sejadah di tangannya itu. Entah sudah berapa lama ia tak pernah menyentuh alat sholat tersebut. Sepertinya sudah lama sekali, sampai-sampai ia sendiri pun tak ingat. Pertama kali terkena air wudhu di tangannya, Rizka tiba-tiba menitikkan air mata. Ketika ia membasuh mukanya, ia justru terisak. Ia malu, merasa penuh dosa. Bahkan ia merasa tak pantas. Rizka menatap Zaini yang juga sedang mengambil wudhu di tempat wudhu yang ada di seberang. Pria itu nampak khusyuk. Rizka menunduk. Ia harus melakukan itu. Ia harus bertaubat jika ia ingin lepas dari kejaran Evi. Hanya pada Tuhanlah sekarang ia bisa meminta tolong. Kini ia sadar, semua yang ia lakukan dulu itu salah, dan ia akan memperbaikinya semua sekarang. Singkat cerita, aku dan Zaini datang ke rumah Evi. Rumah yang dulu ceria kini nampak suram. Padahal masih ada ibunya Evi. Tapi wajar jika rumah itu suram. Bukankah penghuninya itu iblis? Iya, perempuan iblis. Karenanya lah aku kehilangan Bima dan Fani. Beruntung Arya dan aku masih selamat. Sekarang aku membawa Zaini yang notabene adalah anak lulusan santri. Salatnya rajin, enggak pernah bolong. Bacaan ayat sucinya merdu dan benar sesuai dengan tajwidnya. Pria yang dulu cupu dan sekarang berubah penuh wibawa. Aku yakin Zaini bisa menghabisi Evi, iblis Evi. Di mana kamar ibunya? Tanya Zaini ketika kami sudah berhasil masuk ke dalam rumah Evi. Sebelah sana, tunjukku. Kaki kami melangkah ke kamar tersebut. Namun belum sampai ke sana, kakiku tiba-tiba seolah berat dan menempel pada lantai. Begitu juga Zaini. Kami berusaha sekuat tenaga menarik kaki untuk melangkah, namun seolah sia-sia. Jangankan terangkat, sedikit pun kaki kami tak bisa bergeser. Zaini menyuruhku memejamkan mata dan berzikir dalam hati. Aku pun menurut dan mulai berzikir sesuai yang pernah Zaini ajarkan. Rumah bergetar hebat seolah ada gempa puluhan skala Richter. Pintu-pintu yang ada di dalam rumah terbuka lalu tertutup dengan sendirinya. Aku takut. Keringat dingin mulai bercucuran. Apalagi ketika aku melihat sekelebat bayangan di depan kamar ibunya Evi. Jangan takut Rizka. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk yang terkutuk, serunya. Aku semakin memejamkan mata dengan hati dan mulut yang terus komat kamit berzikir. Lama-kelamaan getaran hebat itu mulai reda. Aku dan Zaini saling pandang sebelum memutuskan untuk kembali menuju kamar ibunya Evi. Namun tiba-tiba sesuatu hal yang tak kami duga terjadi. Sekelebat bayangan yang tadi kulihat menjelma menjadi nyata. Makhluk hitam dan besar penuh bulu berdiri di hadapan kami. Dia memandang kami dengan matanya yang merah seperti darah. Lalu ia menyeringai, menambahkan semua giginya yang tajam. Zaini mulai bersiaga, duduk bersila sambil mulai berdoa. Makhluk itu menyerang seiring suara Zaini yang membaca ayat pengusir setan. Dia mengayunkan tangan berbulu dengan kuku hitam dan panjangnya. Tanpa harus mengelak, makhluk itu tak mampu menyentuh Zaini. Tiba-tiba ada yang mencekik leherku, sakit. Dan seketika aku sesak nafas. Dahiku mulai berdenyut seiring berkurangnya oksigen yang masuk ke otakku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meskipun terbata, kalimat itu mampu membuat sosok yang mencekikku menghilang. Rasa sakit di leher tak lagi kurasakan. Zaini masih melawan makhluk terkutuk itu. Ia terus berdoa, sedangkan makhluk hitam itu terus menyerang, hingga sebuah cahaya muncul dari tubuh Zaini, membakar makhluk itu hingga menjadi abu. Brak! Pintu kamar Evi yang terletak di sebelah kamar ibunya terbuka lebar. Sosok Evi berdiri di dalamnya dengan tatapan garang ke arah kami. Kurang ajar.
Mau apa kalian? Teriaknya. Aku hanya ingin menyelamatkan tante dari wanita iblis sepertimu. Untuk apa? Dia milikku. Oh wanita berarti iblis. Demi dendam kau rela menyiksa ibumu sendiri, sabku. Kau yang iblis, Rizka. Ia berjalan pelan mendekatiku. Kau yang iblis. Aku seperti ini gara-gara kau, Rizka. Ia terus saja maju mendekat dan aku semakin beringsut ke belakang. Kulihat Zaini mulai masuk ke kamar ibunya Evi. Sejenak Evi berpaling dan menatap ke arah Zaini. Ia hampir saja beranjak mendekati mereka. Dasar iblis. Sengaja aku pukul kepalanya berharap ia pingsan, tapi aku lupa. Evi kan jelmaan iblis. Ia melotot marah lalu mengulurkan tangannya yang bisa memanjang untuk mencekekku. Zaini terlihat kebingungan karena seluruh tubuh ibunya Evi terkena kotoran. Evi sama sekali tak memperdulikan ibunya hingga ibunya terbaring dan terkena kotorannya sendiri. Aku tahu Zaini bukannya jijik dengan kotoran itu. Ia pasti bingung karena jika memegang kotoran artinya ia najis. Ketika najis menempel di tubuh, maka doanya tak akan bisa manjur. Doanya akan menjadi sekedar bacaan. Kulafalkan ayat kursi dengan lantang meskipun leherku tercekik. Hentikan! Evi melepas cekikannya dan menutup telinganya sendiri. Aku semakin lantang membaca ayat kursi berulang-ulang. Berhenti! Berhenti kataku! Tak kuhiraukan teriakannya. Aku berlari menuju Zaini dan meraih selimut yang ada di dalam lemari pakaian. Segera aku selimuti ibunya Evi agar kotorannya tak sampai menempel di tangan Zaini. Terima kasih, Rizka, ucap Zaini lalu membopong tubuh ibunya Evi keluar. Evi masih menutup telinganya karena aku semakin mengeraskan suara dalam membaca ayat kursi. Namun tiba-tiba kakiku tersandung dan hampir jatuh. Sayangnya karena berpegangan pada ranjang, tanganku jadi terkena kotoran. Seketika Evi menatapku sembari menyeringai. Sekarang aku harus bagaimana? Aku terjebak di dalam kamar penuh kotoran dan bau ini. Sekarang giliranku, Rizka. Evi berlari ke arahku dengan cepat. Beruntung Zaini datang tepat pada waktunya. Pria itu memegang kepala Evi sambil membaca doa. Evi kepanasan, tubuhnya menggeliat ke sana kemari. Panas, panas, hentikan, panas. Tubuh Evi mengeluarkan asap hitam. Aroma daging terpanggang turut menyertai. Tubuh sintal Evi perlahan berubah kurus. Tidak! Evi melemas. Kini tubuh Evi hanya tinggal tulang berbalut kulit hitam terbakar. Aroma busuk menguar ke seluruh ruangan. Dari tubuh Evi terlihat masih berasap. Kasihan. Alhamdulillah, ucap Zaini dengan penuh syukur. Tubuh tanpa nyawa itu terlihat melotot dengan mulut menganga. Kulitnya benar-benar hitam karena hangus terbakar oleh ayat suci Al-Quran. Sebenarnya Evi itu sudah lama meninggal. Hanya saja makhluk gaib itu memanfaatkan tubuh Evi untuk meluruskan aksinya, menakut-nakuti dan menyeret manusia dalam kubangan dosa, ucap Zaini. Sekarang bagaimana? Panggil para warga. Kita makamkan Evi dengan layak. Zaini beranjak mendekati tubuh Evi, sedangkan aku keluar rumah dan mencoba memanggil RT dan RW setempat. Ibunya Evi memegang tanganku saat aku melewati tubuh ibunya Evi yang terbaring di kursi panjang yang ada di teras. Tolong. Aku berjongkok dan mensejajarkan wajahku di depan wajah beliau. Tolong aku. Tante jangan takut. Tante sudah selamat. Wanita itu menggeleng lemah. Zaini yang melihatku masih di luar segera menghampiri. Kenapa? Aku mengendikkan bahu karena memang aku tak mengerti. Zaini ikut berjongkok dan menatap ibunya Evi dengan lekat. Tolong aku. Belum selesai bicara, ibunya Evi seperti sesak nafas. Mulutnya menganga lebar dengan mata melotot ke atas. Kedua tangan kurusnya memegangi leher yang seolah tercekik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaini mencoba membimbing agar ibunya Evi bisa melafalkan syahadat sebelum ajal menjemputnya. Tapi jangankan berucap, ia sama sekali tak bisa bicara.
Suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Lama-lama, ibunya Evi melemah lalu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku segera bangkit dan memanggil perangkat desa. Tak lama mereka berkumpul di rumah Evi dan melakukan prosesi untuk memakamkan kedua jasad yang ada di dalam rumah. Aku menatap Zaini dengan kagum. Pria yang baru ketemu ini bisa menyelesaikan semua masalahku dalam waktu sekejap saja. Semua ini atas izin Allah, jadi berterima kasihlah padanya. Astagfirullah, dia sholat tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Jadi salah tinggal sendiri kan akunya. Malam itu juga Evi dan ibunya dimakamkan dalam satu liang lahat. Semoga Allah mengampuni semua dosa yang kalian buat, baik sengaja ataupun tidak. Dan semoga kalian mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan untuk aku sendiri, semoga aku juga dimaafkan karena perbuatan syirikku. Dan kisah ini selesai. Plot twist banget ya. Pelaku malah bisa selamat. Saya acungkan jempol yang banyak untuk penulisnya, Kak Puji Kejora. Luar biasa. Dan tentunya makasih banget ya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Dan admin juga mau ngucapin makasih banget nih karena udah pada mampir ke channel cadangan admin. Buat yang belum mampir, itu di layar akhir ada ya. Tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung otomatis masuk ke channel cadangan Mimin. Di channel cadangan admin tersebut ada sebuah cerita tentang romansa, genre novel romansa ya, yang berlatar belakang sebuah kerajaan. Seru banget pokoknya. Disimak ya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya.